Dan dalam rangka menyongsong siaga ini, kami sudah menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita menyiapkan 16 posko yang siaga 24 jam, yang berada di bagian Jawa bagian timur dan Bali. Dari Madiun sampai ke Bali, ada 16 posko, satu di kantor induk kami di Waru, sedangkan 15 posko lainnya tersebar di ULTG, unit-unit kami. Ya. Memasuki penghujung bulan suci Ramadan, PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali atau UIT-JBM memastikan kesiapan instalasi kelistrikannya dalam kondisi optimal. Komitmen ini dijalankan untuk menjaga keandalan sistem transmisi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat selama Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri di tahun 2025 ini. Melalui kegiatan visit keandalan transmisi di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi atau GIS, Tandes, PLN UIT-JBM memperlihatkan kesiapan teknis dan sumber daya manusia. Baik, makasih rekan-rekan media ya. Secara umum kami merupakan bagian PT PLN Persero dan merupakan juga unsur dari PLN Group Jatim Bali ya, yang merupakan kami unit induk transmisi Jawa bagian timur dan Bali yang bertugas untuk menjaga kehandalan peralatan ya, penyaluran tegangan tinggi ya, sebelum disalurkan ke konsumen oleh teman-teman unit distribusi, baik di Jawa Timur maupun di Bali. Periode siaga sudah ditetapkan dari tanggal 17 Maret kemarin sampai dengan 11 April nanti. Dan dalam rangka menyongsong siaga ini, kami sudah menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita menyiapkan 16 posko yang siaga 24 jam, yang berada di bagian Jawa bagian timur dan Bali. Dari Madiun sampai ke Bali, ada 16 posko, satu di kantor induk kami di Waru, sedangkan 15 posko lainnya tersebar di ULTG, unit-unit kami. Ya. Lalu dari sisi personel, kami menyiapkan kurang lebih 1.500 personel ya, yang akan siaga di setiap gardu induk seperti ini di GI Tandes ya, yang merupakan objek vital nasional, lalu di SUTT dan SUTEP. Kemudian juga kami menyiapkan peralatan-peralatan pendukung ya, serta lebih intensif melakukan preventive maintenance ya. Tujuannya adalah selama periode siaga ini kami ingin kehandalan penyaluran tenaga listrik tetap terjaga ya. Itu kurang lebihnya ya. Kami juga mohon dukungan masyarakat ya. Masyarakat juga tetap menjadi faktor yang kami butuhkan dukungannya, terutama karena kami di sini bisa Bapak lihat yang kami jaga adalah saluran udara terbuka ya, saluran udara tegangan tinggi terbuka, di mana rawan gangguan ya, rawan gangguan. Tapi memang kami berusaha untuk gangguan itu jangan terjadi. Contohnya kalau dari masyarakat, kami himbau supaya masyarakat membantu kami juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan berbahaya di sekitar saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Contohnya menerbangkan layang-layang, menerbangkan balon udara ya. Selama ini sudah terjalin dengan baik. Harapan kami di periode siaga ini juga tetap berjalan dengan baik. Ya, demikian, makasih. Pak, ya. PLN mencatat kebutuhan listrik saat Lebaran itu kan pasti meningkat ya. Itu peningkatannya berapa persen itu? Kalau secara umum, secara lebaran, kalau posisi lebaran atau Idul Fitri sebenarnya menurun, Pak. Menurun karena periode liburan kan tidak banyak kegiatan ya, dari sisi mungkin pabrik, dari sisi yang banyak adalah kegiatan rumah tangga ya. Tapi bukan berarti tidak ada tantangan di situ ya. Kalau secara teknis, kalau beban menurun, secara teknis tuh tegangan juga menjadi hal yang harus kita atur gitu ya. Makanya dari situ kita melihat pengaturan juga dengan teman-teman unit pengatur beban ya, yang membantu kami itu juga merupakan satu tantangan tersendiri ya. Biarpun beban menurun, tapi kami juga tidak ingin kehandalan menjadi terganggu gitu, kurang lebih Pak. Di sini, tim pekerjaan dalam keadaan pertegangan atau PDKB melakukan simulasi pemeliharaan instalasi listrik, termasuk melibatkan Sri Kandi atau karyawati PLN UPT Gresik. Partisipasi ini menjadi bukti nyata dukungan PLN terhadap kesetaraan gender di bidang operasional kelistrikan. Keikutsertaan karyawati di dalam PDKB tidak hanya sekedar simbolis, mereka menunjukkan kompetensi setara dalam menjaga keandalan sistem transmisi, terutama di momen krusial seperti Ramadan dan Idul Fitri. Ya, selamat siang. Boleh kenalan dulu, namanya siapa? Ya, nama saya Musa dari ULTG Gresik. Ya. Perkenalkan, nama saya Nadia dari ULTG Gresik. Pengalaman selama jadi Sri Kandi di PLN, apa yang paling mengesankan? Kalau bagi saya waktu itu ya manja tower, jadi waktu itu butuh buat kompetensi penggantian aksesoris di tower SUTT
di GSW penggantian damper. Itu sampai di atas, paling atasnya tower 150 cafe. Berapa tingginya paling tinggi yang pernah Paling dipanjat? sekitar 25 meter ya. Yang tower. Iya, ya, sekitar segitu. 25 meter. Daerah yang paling bikin pengalaman ngeri apa? Rasanya gimana sih kalau sudah di atas itu? Towernya kayak miring gitu loh, Pak. Oh, mir gitu Iya, ya? towernya kayak goyang. Oh, Jadi goyang. karena nggak kebiasaan di ketinggian ya, jadi mungkin itu yang bikin takut. Tapi selalu ada pendamping ya? Selalu ada, Oh. selalu, keselamatan juga safety nomor 1. Sudah berapa lama jadi serikan di PLN? Saya sudah hampir 4 tahun ini. 4 tahun ini. Yang paling tinggi tegangannya dalam keadaan pertegangan? Kalau kami pemeliharaannya kan dalam kondisi tidak bertegangan ya, Pak. Oh gitu. Nah, untuk tegangannya yang ada di ULTG Gresik itu mulai dari 70 sampai 150 kV. Jadi kalau serikan di ini bukan PDKP ya? Bukan. Oh, oke. Terus ini bekerja di antara para pria, ini kesannya gimana? Sedangkan Mbak Yohan ini kan jadi serikandi ya di PLN ini. Mungkin ada pengalamannya apa kesan-kesan khusus? Untuk pengalamannya sih seru-seru aja ya Pak, karena kita dengan teman-teman yang cowok, kadang kita jadi tahu oh ternyata pekerjaannya itu kayak kita juga bisa untuk mengikuti pekerjaannya mereka. Jadi kayak ada rasa kayak oh saya juga bisa seperti cowok. Berarti kalau di rumah mati lampu bisa bener sendiri ya, nggak perlu? Bisa pakai tangga sendiri, ganti sendiri. Oke. Kan berarti istilahnya PLN ini ada kesetaraan gender gitu ya? Iya. Jadi artinya menurut Mbak sendiri gimana kalau seperti itu? Menurut kami sih hal itu bagus ya, mengingat menyetarakan hak antara perempuan dan laki-laki. Walaupun memang nggak 100% mungkin bisa sama, tapi perempuan juga dilibatkan dalam banyak hal. Dan sekarang juga seperti tadi, dilihat kita juga dilibatkan dalam manjat tower. Jadi memperlihatkan bahwa semuanya itu bisa melakukan hal itu. Terima kasih. Iya. Untuk mengamankan periode siaga Ramadan dan Idul Fitri 2025 yang berlaku sejak 17 Maret hingga 11 April, PLN UIT JBM menyiagakan 16 posko di seluruh Jawa Timur dan Bali. Posko ini didukung personel terlatih dan peralatan khusus, siap beroperasi 24 jam dengan menerapkan prosedur ketat. Total sebanyak 782 personel pemeliharaan, 84 personel PDKB, dan 596 line walker disiagakan untuk memantau jaringan transmisi. Dukungan peralatan seperti kendaraan quick response, mobil trafo, truk crane, hingga peralatan darurat juga disiapkan guna memastikan respon cepat terhadap gangguan. Setiap hari tim lapangan akan berpatroli ke titik-titik rawan untuk memastikan tidak ada gangguan yang mengganggu pasokan listrik. Kesiapan ini menjadi kunci agar masyarakat tetap nyaman beribadah dan bersilaturahmi tanpa khawatir pemadaman. Di Tandus ini kami punya fasilitas untuk simulator, ya, simulator transmisi. Kalau ini memang lebih pendek daripada transmisi seharusnya. Ya. Ini merupakan saluran udara transmisi tegangan tinggi tower ya, SUTT 150 kV yang kami buat simulatornya. Tujuannya adalah di sini kami melakukan kegiatan training untuk rekan-rekan kami ya. Kalau Bapak-Bapak lihat di real kondisi sebenarnya, ini adalah pekerjaan yang dilakukan dalam kondisi bertegangan. Ya. Jadi mereka melakukan latihan untuk nanti di tower yang misalnya di atas sana, mereka lakukan dalam kondisi lifeline, ya, tanpa padam. Ya. Jadi kami punya tim khusus yang namanya tim pemeliharaan dalam keadaan bertegangan. Ya. Mereka bertugas supaya melakukan perbaikan dalam kondisi tower itu tetap bertegangan atau hidup. Ya. Jadi penyaluran daya listriknya ke konsumen tidak padam. Ini merupakan hal yang diusahakan, yang kami lakukan untuk masyarakat ya dari PLN Persero, khususnya di penyaluran atau di transmisi, sehingga pada saat dilakukan pemeliharaan tidak menyebabkan padam konsumen. Ya. Ini timnya salah satunya adalah tim dari UPT Gresik, unit di bawah unit induk transmisi Jawa bagian Timur dan Bali. Demikian Bapak sekalian. Artinya saat mudik dan lebaran nanti tidak akan padam ya Pak? Diharapkan ya, kami bisa melokalisir, kami coba lokalisir mana yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa padam ya. Tentunya akan kami usahakan kami lakukan tanpa padam. Tapi jika
memang pekerjaan itu menuntut padam, ya, kami lakukan dengan pemadaman, tapi tentunya juga dari pemadaman itu kita tetap usahakan tidak ada pemadaman konsumen, karena kita membuat redundansi, ya. Jadi kalau padam di satu sisi, sebelahnya Mbak Sisa menanggung beban yang disalurkan, gitu. Demikian. Ya, ujung-ujungnya tetap tidak ada pemadaman di sisi konsumen. Terima kasih. Ya. Bagi PLN, keandalan listrik bukan hanya urusan teknis, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial. Dengan sistem siaga terpadu, diharapkan pasokan listrik tetap lancar saat puncak penggunaan, seperti saat berbuka puasa, salat tarawih, hingga momen kebersamaan Idul Fitri. PLN UIT JBM mengimbau masyarakat melaporkan gangguan melalui saluran resmi PLN Mobile atau hubungi 123. Mari jadikan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini momen yang terang, hangat, dan penuh kebahagiaan. Dari kami di suarajatim.com dan Kabarnet TV, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Sampai jumpa dalam berita berikutnya.